Selamat siang teman-teman sekalian. Di sini saya mau menyampaikan sesuatu hal yang saya kira banyak dicari-cari oleh pengguna AdMob ya. Pengguna AdMob dan terutama atau terkhususnya bagi teman-teman sekalian yang akun AdMob-nya sudah diblokir entah gara-gara apa, entah gara-gara kesalahan kita atau mungkin kesilapan dari pihak Google-nya yang mungkin saja terjadi ya. Mungkin ini bisa membantu, jadi tolong didengarkan sampai selesai. Hal ini berdasarkan pengalaman saya dan kenapa saya merasa perlu ini dibagikan atau di-share ke kalian, karena saya rasa kalian pasti sama seperti saya, akun AdMob-nya pernah diblokir gara-gara ya mungkin karena ketidaktahuan kita lah gitu ya. Jadi yang pertama saya mau katakan, kalau akun AdMob kalian diblokir, hal yang pertama harus kita sadari adalah jangan panik dulu, karena Google menawarkan yang namanya banding ya. Kita bisa mengajukan banding ke pihak Google sekiranya pihak Google melakukan kesilapan sehingga memblokir akun AdMob teman-teman sekalian. Hal ini juga sebenarnya sama dengan AdSense ya, jadi itu kayak ya satu arah lah gitu ya. Nah, saya mau ceritakan pengalaman saya. Akun AdMob saya pernah diblokir juga karena hal yang pertama, ada beberapa tindakan yang saya memang tidak ketahui, dan saya rasa hal umum juga, kita pengen ya berpenghasilan yang pengen cepat aja gitu. Kita harus akui itu harus kita akui. Memang rata-rata teman-teman sekalian juga kadang ngakses aplikasinya sendiri ya, biar penayangan iklannya juga banyak gitu. Tapi saya mau kasih sesuatu yang ini harus kita sadari dan harus kita terima juga, bahwa jika kita berhadapan dengan Google, itu kita harus tunduk di bawah peraturan Google. Itu satu keharusan harus juga kita sadar. Nah, apa yang terjadi kan kita nggak tahu gitu ya, kita nggak tahu apa-apa gitu, terus kita ya udah diblokir aja akun AdMob-nya dan selesai. Google menawarkan banding, kita bisa banding. Namun tipsnya, apa yang harus saya katakan saat banding, Google juga ngasih tahu kok apa yang harus disampaikan kalau kita harus banding gitu ya. Yang pertama, jujurlah, katakan sesuatu itu. Kalau memang kamu mengklik iklan sendiri, katakan dengan jujur. Pokoknya apapun yang menjadi pertanyaan saat teman-teman sekalian mengisi formulir banding, itu jawab secara jujur. Karena Google punya data-data yang menunjukkan, oh ini jawabannya nggak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi log aktivitas yang terjadi selama iklan itu ditayangkan ada, misalnya diaksesnya dari mana, tentu saja terkait juga dengan IP ya, alamat IP. Misalnya kamu mengatakan, oh saya nggak ngakses sendiri kok, nah di mereka ada itu. Jadi jangan coba untuk membohongi, karena Google teknologinya canggih. Kemarin saya banding, cuman saya katakan saya tidak tahu gitu, dan itu seharusnya dihindari, karena itu mau mengatakan bahwa kamu kok nggak tahu gitu loh, kamu kok nggak tahu, kan sudah diarahkan untuk baca kebijakan Google gitu. Harusnya kamu nggak main itu AdMob, harusnya kamu sudah mengerti dulu pada saat kamu membuatkan akun AdMob, kan sudah dikasih tahu syarat dan ketentuan. Itu kan harusnya kamu baca, kira-kira Google mau mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita mengajukan banding, kita pakai alasan saya nggak tahu kok tiba-tiba terblokir gitu, itu pasti kayaknya nggak akan diterima deh bandingnya gitu ya. Dan ingat, banding pada pemblokiran AdSense atau juga AdMob itu kan sama, itu sekarang itu nggak bisa lebih dari sekali. Jadi kalaupun harus banding, pertimbangkan hal-hal yang mau kamu sampaikan, dan itu harus kamu sampaikan secara jujur, karena Google punya data-datanya, tinggal menunggu kejujuranmu lah, kira-kira begitu.
Ini saya sampaikan sebelum kamu memutuskan untuk banding. Jangan berharap, oh banding itu bisa sekali. Memang Google tidak mengatakan pasti tidak akan ditanggapi. Kemungkinan tidak akan ditanggapi kalau kita banding ditolak, terus kita mengajukan lagi. Kemungkinan besarnya tidak akan ditanggapi lagi. Ya, saya sudah mencoba kok. Ya, karena ini saya bilang, saya bercerita berdasarkan pengalaman saya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Apakah saya berhenti main AdMob? Tidak. Saya mencoba beberapa platform penyedia iklan yang lain seperti Start.io, Iron Source, apa lagi ya, Uplovin, kemudian ya ada beberapa lagi, cuman itu yang paling familiar ya. Kemudian pernahkah saya mencoba untuk membuat akun baru? Pernah. Tapi saya tekankan lagi ke kita, jangan pernah buat akun baru di platform perangkat yang sama. Jadi kamu mendaftarkan akun Google di sebuah HP atau laptop misalnya, terus itu udah diblokir, terus kamu membuat akun yang baru dengan identitas yang sama pula, itu akan segera diblokir lagi ya, karena alamat IP atau IP address-nya sudah terekam gitu. Berarti itu terindikasi ini orang yang sama, sekalipun datanya berbeda. Kalau perangkat yang dipakai sama, itu nggak akan bisa. Jadi ini kayak saya mau ngasih tahu apa yang seharusnya kamu hindari manakala ada teman-teman yang menonton video ini belum mencoba AdMob dan ingin mencoba. Tolong perhatikan dan dengarkan baik-baik supaya kamu punya sense untuk menghindari hal-hal itu. Saya mengakui bahwa saya pernah memang nggak sengaja ya, bukan karena saya sengaja mengklik iklan sendiri, karena saya ternyata tidak tahu harusnya bisa itu aplikasi HP kita itu dibuat sebagai perangkat percobaan yang nantinya sekalipun kita buka HP kita, iklannya nanti statusnya iklan test gitu ya, jadi iklan percobaan harusnya ada. Sekarang saya sudah menerapkan itu dan saya nanti akan tunjukkan apa yang selanjutnya saya lakukan setelah AdMob. Apakah saya berhenti? Oke, good. Nah, apakah saya berhenti? Enggak, saya mencoba platform lain, Start.io yang menurut saya cukup bisa menjadi pengganti AdMob kalau kalian tidak punya pilihan lain gitu ya. Tapi sebagai developer aplikasi Android, saya tidak putus asa. Saya tidak putus asa karena saya punya aplikasinya. Maka apa yang saya coba kemudian adalah menawarkan aplikasi itu untuk ditayangkan di dalamnya iklan AdMob, tapi punya orang lain. Dalam hal ini punya teman saya, kan gitu. Nah, saya tawarkan ke dia, kamu mau nggak buat akun AdMob dari HP-mu gitu ya. Saya punya aplikasi yang di dalamnya iklan bisa dibuatkan, nanti penghasilannya masuk ke AdMob kamu. Ya, masalah bagi-bagi penghasilan bisa kita bicarakan nanti gitu. Nah, dan itu dia daftarkan, dan setelah belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, maka saya mau mengatakan, oke, saya akan konsisten membuat aplikasi Android dan berusaha untuk tidak mengakses aplikasi saya sendiri. Kalaupun harus saya akses, saya matikan dulu iklannya, atau saya jadikan HP saya sebagai perangkat percobaan. Nanti ada caranya ya. Nah, mungkin di video selanjutnya saya akan kasih tahu bagaimana membuat HP kita sebagai perangkat percobaan yang ketika kita akses aplikasi kita, iklannya tetap ada, cuman dia iklan percobaan. Ya, iklannya nyata maksudnya, tapi dia percobaan, bukan iklan yang gambar kartun yang oleh Google tuh, bukan. Tapi iklannya misalnya Gojek kan biasanya ada ya, tapi statusnya iklan tes gitu. Nah, karena itu saya tawarkan ke teman saya, dan sekarang hasilnya lumayan. Saya sudah tinggal nunggu pin ya, dan karena
akunnya itu didaftarkan lewat HP dia dan sudah terverifikasi, sekarang saya bisa akses di perangkat yang sama, di laptop yang akun saya itu terblokir gitu ya. Ya mengertilah maksudnya kalian tuh. Nah, syukurnya gitu ya, saya sekarang baru menyadari yang kita butuhkan jangan cepat dapat penghasilannya doang, sehingga kita mau mengatakan, wah biar cepat penghasilan saya akses aja aplikasinya sendiri karena toh nggak ada orang yang mengakses gitu ya. Nah, hal yang harus kita upayakan adalah mempromosikan aplikasi kita secara sehat. Ini saya punya aplikasi sejak ini penyesalan saya terbesar saya di Atmop ini ya. Saya tidak menyadari bahwa kita butuh ruang untuk memperkenalkan aplikasi kita ke publik. Dan saya bersyukur aplikasi saya ada 3 aplikasi yang paling populer yang downloadernya itu orang Amerika biasanya, jadi CPM-nya itu lumayan tinggi, jadi ya per harinya itu bisa sampai 70-an ribu lah per harinya bisa. Pernah sejauh ini pernah sampai nominalnya segitu. Dan akhirnya saya menyadari yang saya butuhkan adalah konsistensi untuk menciptakan aplikasi. Jangan mikirnya itu duit melulu gitu, jangan. Saya sangat sarankan itu supaya jangan seperti itu pola pikirnya. Dan sekarang saya menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa aplikasi saya yang sekarang ini downloadernya ribuan toh. Jadi ya saya tinggal nunggu. Dan sekarang saya sudah tinggal nunggu PIN. Baru tanggal 23 kemarin saya request PIN verifikasi alamat lewat KTP itu dan itu saya minta KTP kawan saya karena kan itu kan akun kawan saya gitu. Ya ini sekarang udah sekitar 280-an kalau nggak salah ya. Nanti saya kasih tunjuk di layar. Dan nanti ya tinggal nunggulah, mudah-mudahan nanti bisa lancar ya sampai memenuhi pembayaran pertama, istilahnya kalau istilah populernya gaji pertama ya. Saya juga punya YouTube, jadi YouTube cuman kurang berkembang. Aplikasi ini yang lebih menjanjikan gitu loh. Dan kita kan nggak perlu sampai syarat-syarat monetisasi kayak AdSense kan nggak perlu ya. Sedangkan Atmop ini nggak perlu, kita hanya butuh aplikasi. Nah itu saya rasa menjadi tips bagi kita. Pokoknya pola pikirnya jangan uang. Fokus utama teman-teman haruslah bagaimana saya bisa mempublikasikan aplikasi saya ini dan di-download banyak orang. Ya bisa saja dengan bagaimana kreativitas teman-teman membuat aplikasi, kemudian bagaimana cara teman-teman mempromosikan, boleh lewat mendaftarkan, barangkali buatkan iklan gitu ya, buatkan iklan, mengiklankan aplikasi teman-teman supaya di-download oleh orang, itu lebih sah dan legal. Nah sekarang saya bahkan tidak mendownload aplikasi saya untuk saya lihat iklannya supaya tambah, enggak. Saya download aplikasi saya hanya untuk melihat apakah iklannya berjalan dengan baik, dan tentu saja saya sudah mendaftarkan HP saya sebagai perangkat percobaan di Atmop. Oke, good. Nah untuk itu saya rasa teman-teman bisalah mempertimbangkan kembali, jangan merasa Google tidak adil. Google sudah mempertimbangkan itu karena kita juga harus tahu bahwa ada pengiklan yang dirugikan jika kita mempraktikkan sesuatu hal yang curang gitu. Jadi lingkungan Google itu harus nyaman, ramah bagi semua pengguna, baik itu publisher, advertiser, dan Google itu sendiri. Google tidak suka yang seperti itu. Marilah itu segera kita sadari ya. Oke. Kalau teman-teman misalnya punya aplikasi tapi nggak bisa mengupload ke Google Play Store, saya bisa bantu teman-teman menguploadnya ke Google Play Store melalui akun konsol saya. Tapi tentu saja dengan syarat ketentuan, maksudnya saya harus review dulu aplikasinya apakah dia ramah pengguna gitu, maksudnya tidak berisi sara, tidak berisi tindakan kriminal konten di dalamnya,
tidak berisi tentang seks atau tidak berisi tentang perjudian gitu. Jadi haramah, karena syarat untuk mengupload di Google Play Store itu harus bersih dari yang namanya kriminalitas, seksualitas, dan perjudian atau narkotika juga ya. Itu bisa saya bantu teman-teman sekalian, bisa nanti email atau komentar, saya mau dong itu aplikasi saya ditampilkan. Karena kalau kita membuat akun AdMob dan menempatkan iklannya di aplikasi yang tidak diupload ke Google Play Store atau App Store manapun, misalnya bisa di Amazon, bisa di App Store, bisa di Oppo Store gitu kan. Kalau nggak ada di situ, itu iklannya pasti dibatasi ya, tidak akan sebanyak yang biasanya. Jadi saya mau bilang, saya bisa membantu teman-teman untuk mengupload aplikasi itu ya, tapi harus ramah pengguna, tidak mengandung konten-konten yang berbau sara, seksualitas, narkotika, dan kriminalitas begitu. Saya rasa itu ya yang harus kita lakukan. Mengapa apa yang harus saya lakukan setelah akun AdMob saya tereliminasi, terblokir atau di-ban sama Google. Jadikan sesuatu itu pembelajaran, dan saya sudah menerapkannya. Dan apa yang segera saya sadari adalah bahwa ternyata aplikasi saya berpotensi, dan saya tidak perlu melakukan kecurangan apapun selain harus patuh terhadap kebijakan Google. Saya rasa itu akan lebih baik dan kita lebih tenang. Dan ya, bukankah hidup lebih tenang itu lebih baik dibandingkan harus terburu-buru demi penghasilan gitu. Karena memang tujuan kita jangan harus fokus ke uang dulu, tapi lebih ke apakah aplikasi kita memiliki konten yang mendidik atau bermanfaat bagi orang. Ya kalau bermanfaat bagi orang, ya tentu saja orang betah dong di aplikasi kalian gitu ya. Dan akhirnya mutualisme, kita dapat penghasilan dari iklan yang ditayangkan, dan mereka juga dapat sesuatu yang bisa dijadikan bahan edukasi bagi mereka ya. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, saya akan dengan senang hati menjawab komentar atau pertanyaan dari teman-teman sekalian. Juga bisa lewat email kok ya. Kalau WhatsApp saya tidak akan kasih karena itu adalah sensitif, tapi kalau lebih dari email saya juga akan balas karena saya tiap hari membuka email. Oke? Saya rasa itu saja. Semoga teman-teman sekalian bisa memikirkan kembali. Kalau memang teman-teman belum mencoba AdMob dan pengen, silahkan pikirkan hal-hal tadi. Dan kalau sudah terlanjur, silahkan ikuti tadi yang saya katakan, minta orang lain buatkan akun di perangkatnya, bukan dengan sumber jaringan yang sama, misalnya wifi yang sama dengan perangkat yang pernah diblokir AdMob-nya. Kemudian berhentilah untuk berlaku curang begitu, itu akan lebih gentle. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.